Sistem persarafan. Apa itu sistem persarafan? Sistem saraf pusat atau ESP atau Central Nervous System adalah pusat pengendali seluruh aktivitas tubuh manusia melalui dari gerakan, pikiran, perasaan, hingga fungsi organ dalam. SSP bekerja sama dengan sistem saraf tepi atau perifer untuk menerima dan memproses dan mengirimkan informasi ke seluruh tubuh. Di sini terdapat otak atau encephalon. Otak adalah organ utama dalam SSP, terletak di dalam rongga kepala dan dilindungi oleh tengkorak kranium, serta selaput otak meninges. Otak terbagi menjadi beberapa bagian dengan fungsi yang berbeda, yaitu otak besar atau disebut cerebrum, merupakan bagian terbesar otak di bagian dua belahan, hemisfer kanan dan kiri, tersusun dari korteks cerebri atau bagian luar, berwarna abu-abu, banyak berisi badan dan sel saraf. Yang kedua, kemudian ada medula putih atau bagian dalam, berisi serabut saraf atau akson. Berikut contoh gambar dari cerebrum. Di sini ada frontal lobe, temporal lobe, occipital lobe, parietal lobe. Kemudian otak kecil atau disebut cerebellum terletak di bawah bagian otak besar, bagian belakang kepala. Fungsi utamanya mengatur keseimbangan dan koordinasi gerakan, mengontrol postur tubuh dan ketepatan gerakan otot. Cerebellum terletak di bagian sini. Kemudian terdiri dari 3 bagian utama, yaitu mesencephalon otak tengah, pons jembatan Verrol, medula oblongata atau sumsum lanjutan. Fungsi utamanya yaitu menghubungkan otak dengan sumsum tulang belakang, mengatur fungsi vital otomatis seperti pernapasan, denyut jantung, tekanan darah, refleks menelan, dan batuk. Kemudian diencephalon atau otak antara terdiri dari talamus, pusat penyampai impuls sensori ke otak besar seperti stasiun relay. Hipotalamus, pusat pengatur suhu tubuh, rasa lapar, haus, tidur, emosi, serta mengontrol kelenjar hipofisis melalui hormon. Terletak di sini ada hipotalamus, talamus, dan epitalamus. Kemudian di sini ada sumsum tulang belakang atau medula spinalis, terletak di dalam kanalis vertebralis, ruang tulang belakang, menghubungkan otak dengan seluruh tubuh melalui saraf tepi, tersusun dari substansia abu-abu atau dalam, berbentuk seperti kupu-kupu, tempat badan sel saraf, substansia putih atau luar, berisi serabut saraf yang membawa impuls. Fungsi utamanya yaitu sebagai jalur penghantar impuls saraf dari otak ke organ atau impuls motorik, dari organ ke otak atau impuls sensorik, sebagai pusat refleks, misalnya refleks lutut, refleks menarik tangan saat menyentuh benda panas, kemudian dilakukan tanpa melalui otak, hanya lewat sumsum tulang belakang. Berikut gambar dari sumsum tulang belakang. Sistem saraf tepi atau autonom. Sistem saraf tepi adalah bagian dari sistem saraf yang menghubungkan otak dan sumsum tulang belakang sistem saraf pusat dengan seluruh bagian tubuh seperti otot, kulit, dan organ. Salah satu cabang penting dari sistem saraf tepi adalah sistem saraf autonom. Sistem saraf autonom bekerja secara tidak sadar
Artinya, kita tidak mengendalikannya secara langsung. Fungsinya adalah mengatur aktivitas organ dalam tubuh seperti detak jantung, tekanan darah, pernapasan, pencernaan, dan juga suhu tubuh kita. Refleks adalah respon otomatis dan tidak disadari oleh tubuh terhadap suatu rangsangan atau stimulus yang bertujuan melindungi tubuh dari bahaya atau mempertahankan fungsi tubuh normal. Contohnya yaitu menarik tangan saat terkena benda panas, kedipan mata saat ada benda yang mendekati mata kita, kemudian gerakan bayi saat menyusui, atau disebut refleks mengisap. Refleks terjadi terlalu busur refleks. Refleks terjadi melalui busur refleks, yaitu jalur saraf yang sangat cepat dari reseptor menuju efektor tanpa melalui kesadaran otak. Reseptor menerima rangsangan, misalnya kulit yang panas. Neuron sensorik aferen menghantarkan impuls dari reseptor ke sumsum tulang belakang. Pusat saraf, biasanya di sumsum tulang belakang atau otak kecil yang mengolah impuls. Neuron motorik menghantarkan perintah dari pusat saraf ke otot atau kelenjar. Elektor atau bagian tubuh yang menanggapi, misalnya seperti otot menarik tangan. Refleks menyusui, yaitu bayi menyusu, rangsangan pada puting diterima oleh saraf sensorik, sinyal dikirim ke hipotalamus. Kemudian hipotalamus memerintahkan hipofisis posterior untuk mengeluarkan oksitosin, payudara berkontraksi, ASI keluar. Hipofisis anterior juga mengeluarkan prolaktin dan memproduksi ASI meningkat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.